Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para asesor, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya penuh dalam keberkahan. Siang hari ini saya selaku pelatih ahli akan menyampaikan materi pelatihan tentang instructional leadership atau kepemimpinan pembelajaran. Materi ini sangat menarik bagi bapak-bapak, ibu-ibu peserta pelatihan. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahami bagaimana apa tentang kepemimpinan pembelajaran. Masalah apa, bagaimana cara mengembangkan karakter guru, bagaimana bisa mengembangkan keprofesian berkelanjutan supaya lebih profesional, bagaimana mengembangkan tentang relasi antara kepala sekolah, guru, dan internal lainnya. Diharapkan tujuan pelatihan ini bapak-bapak dan ibu-ibu peserta bisa mengidentifikasi masalah, bisa mencarikan solusi terhadap masalah, temuan-temuan masalah yang ada di unit masing-masing. Itulah kepemimpinan, itulah materi yang ingin saya sampaikan. Mari sebelum berlanjut ke materi yang lain, kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebelum saya melanjutkan, ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Saya Wawan Ridwan, sehari-hari dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya mengajar menjadi dosen lebih dari 10 tahun di beberapa perguruan tinggi. Selain di BSI, saya juga aktif di lembaga pendidikan, tepatnya Lembaga Pendidikan Pondok Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Sudah lebih lembaga yang mengelola pendidikan, sehingga insya Allah saya memahami bagaimana proses pendidikan, bagaimana menariknya dunia pendidikan. Saya ingin berbagi pengalaman dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mari kita sama-sama share tentang kepemimpinan perubahan supaya kita bisa memahami perubahan seperti apa yang diinginkan, kepemimpinan pembelajaran seperti apa yang diharapkan. Pendidikan saya, S2 saya di UHAMKA, mudah-mudahan saya sedang menempuh S3, mudah-mudahan secepatnya bisa selesai. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Berdasarkan Permen Diknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang indikator keberhasilan kepala sekolah, diantaranya adalah kepemimpinan pembelajaran. Secara umum, kepemimpinan pembelajaran menurut Plaiko dan Dennis itu adalah memperbaiki proses pembelajaran supaya lebih baik. Sementara menurut Pusbang Tendik yang dikatakan dengan kepemimpinan pembelajaran itu adalah fokus
terhadap proses pembelajaran, fokus terhadap pelayanan siswa, fokus terhadap kurikulum, mampu menciptakan iklim organisasi, budaya organisasi yang kondusif, serta menciptakan komunitas yang pembelajaran yang baik. Pemimpin pembelajaran juga diharapkan mampu mengembangkan karakteristik guru, mengembangkan keprofesian guru supaya lebih profesional. Yang ketiga, kepemimpinan pembelajaran bisa meningkatkan relasi dan komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan internal lainnya. Itu definisi menurut Pusbang Tendik. Jadi, betapa pentingnya kepemimpinan. Pemimpin itu harus mampu mempunyai visi dan misi yang diharapkan. Bahkan menurut sebuah Rutspot, itu menurut sebuah penelitian, kepemimpinan yang efektif, effectivity school, itu tidak terlepas dari strong leadership, kepemimpinan yang kuat. Jadi untuk menciptakan kepemimpinan pembelajaran yang efektif, maka diperlukan kepemimpinan yang kuat. Untuk menciptakan sekolah yang efektif, mampu mencapai pembelajaran yang baik, maka diperlukan kepemimpinan leadership yang kuat. Artinya kepemimpinan pembelajaran yang kuat. Menurut Mix Ewan, dalam proses kepemimpinan itu perlu 7 langkah. Yang pertama, dia harus menetapkan tujuan sekolah dengan jelas. Jadi sebagai seorang pemimpin di unit pendidikan, di unit sekolah, kepala sekolah harus mempunyai visi, mau diapakan sekolah ini. Misinya seperti apa, tujuannya seperti apa. Tentukan dulu tujuan, visi, dan misi sekolah yang ingin dicapai. Yang kedua, kepala sekolah dijadikan narasumber bagi guru dan staf. Sehingga kepala sekolah itu mampu memotivasi gurunya, mampu memberikan arahan, mampu memberikan semangat, mampu menghadirkan energi positif, sehingga guru sekolah, staf pendidikan mampu tertantang untuk meningkatkan karakternya, disiplinnya, kemampuannya, keilmuannya, sehingga kepala sekolah harus mampu memotivasi itu. Tempat bertanya tentang proses pembelajaran, itulah yang ketiga. Menciptakan budaya dan iklim sekolah. Jadi, kepemimpinan pembelajaran harus mampu menciptakan, Anda para kepala sekolah harus mampu menciptakan budaya dan iklim organisasi yang positif, yang kondusif, sehingga orang pastabikul khairat berlari mengejar kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah kondisi yang harus diciptakan oleh kepemimpinan pembelajaran. Yang selanjutnya tadi harus, yang keempat, memotivasi staf dan yang lainnya, sehingga mampu mengembangkan profesi guru. Itulah hal tentang kepemimpinan pembelajaran. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu, supaya bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa, learning student center, siswa yang harus fokus.
Pembelajaran itu sekarang di sekolah itu, guru, kepala sekolah lebih sibuk, 70% kinerjanya lebih pada proses pembelajaran siswa. 60%, 30% itu baru secara administratif. Kepala sekolah yang pemimpin pembelajaran, kepala sekolah yang berjiwa kepemimpinan pembelajaran harus mampu berkomunikasi tentang visi misi sekolahnya, tujuan sekolahnya, kompetitornya seperti apa, langkahnya seperti apa, program kerjanya seperti apa, rumusannya seperti apa. Itulah proses pendidikan itulah yang dimaknai dengan kepemimpinan instruksional atau instruksional leadership. Bahkan menurut tentu ketika dalam proses pendidikan, ketika ada perubahan itu selalu ada tantangan. Ya, selalu ada sisi yang selalu mungkin mereka belum paham terhadap visi, misi dan sebagainya. Coba kalau kita lihat ya, sikap menurut Elizabeth Kuchler itu, ketika kita mengadakan perubahan, maka akan ada 5 sikap yang akan ditampilkan, yang akan ditampilkan ketika perubahan itu terjadi. Pertama, denial. Terjadi penolakan. Gagasan kita ingin melakukan perubahan itu pasti akan menimbulkan penolakan, akan menimbulkan gejolak terhadap pihak-pihak tertentu. Kedua, angry, menimbulkan kemarahan. Karena perubahan-perubahan yang kita lakukan, proses-proses pembelajaran yang kita lakukan, yang harusnya guru hanya fokus pada sekolah datang absen dan sebagainya, nanti tidak bisa, akan menimbulkan kemarahan. Yang ketiga, bargaining. Ketika perubahan itu, kebijakan itu tetap dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan konsisten, dengan komunikasi yang baik, akan terjadi bargaining. Bagaimana nilai-nilai lama bisa terserap, bagaimana nilai-nilai baru bisa dilaksanakan. Akan ada bargaining. Yang keempat, depression. Bagi orang yang tidak bisa mengikuti perubahan kepemimpinan itu akan menimbulkan depresi, akan menimbulkan sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi pada akhirnya ketika perubahan, ketika kepemimpinan pembelajaran itu pasti kepemimpinan pembelajaran itu akan beririsan dengan perubahan, sehingga lama-lama orang akan menilai atau attention terhadap perubahan tersebut. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, peserta pelatihan, tolong nanti supaya pelatihan ini, setelah Anda mengikuti pelatihan ini, tolong dibuatkan kelompok grup. Coba Anda cari masalah, bentuk visi dan misi sekolah yang ingin dibentuk 7 kelompok, 1 kelompok berbicara akan 7 kelompok ini nanti tolong dibuatkan tentang visi dan misi serta tujuan sekolah. Yang kedua, temukan masalah, bagaimana cara mencari masalah, bagaimana cara memecahkan masalah. Yang ketiga, bagaimana menilai karakter para guru. Yang ketiga, bagaimana menciptakan budaya-budaya apa saja yang selama ini menghambat terhadap kepemimpinan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kita diskusikan bersama hasil kelompoknya, nanti kita presentasikan bersama, kita diskusikan bersama, kita jelaskan tujuan tentang kepemimpinan pembelajaran yang baik. Barangkali ini para asesor yang saya hormati, materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan saya bisa belajar lebih dalam dari Bapak-bapak
asesor ini di tengah tanya jawab tentang materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.